Seorang calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas mengenaskan dengan luka tembak dan luka bacok. Saat keluar dan membuka pintu, korban langsung ditembak dan dibacok oleh pelaku yang menggunakan penutup wajah. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Artini. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Rona merah dan oranye sinar matahari mulai tampak di ufuk timur, pertanda waktu pagi segera tiba. Keluarga Bapak Arpani yang berusia 53 tahun warga desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu 20 Juli 2022 pukul 5 pagi itu sudah mulai beraktivitas seperti biasa di dalam rumahnya. Arpani kala itu merupakan salah satu orang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di desa setempat, yakni Desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sanaria sang istri yang berusia 47 tahun dan Husna ibu dari Arpani yang berusia 71 tahun pun pagi itu sudah selesai sholat subuh. Keduanya lalu segera menuju ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Sedangkan Arpani tengah sibuk di ruang tamu sambil menerima telepon. Beberapa kali memang terdengar ponselnya berdering di hari sepagi itu. Sanaria sang istri kala itu melihat nada bicara suaminya mulai meninggi dan penuh emosi. Entah siapa lawan bicara di balik telepon suaminya di pagi buta itu, namun yang pasti orang seisi rumah tak menyadari jika saat itu seseorang tengah mengendap-endap di samping rumah mereka. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara pintu depan rumah digedor dengan keras. Arpani yang masih memegang ponselnya segera menuju ke pintu depan untuk melihat siapa yang datang. Begitu pintu dibuka, ia melihat sesosok pria berdiri menggunakan penutup kepala atau sebo. Tak hanya itu, pria tak dikenal itu pun datang dengan menenteng sebuah senjata tajam dan sebuah pistol. Arpani sempat bertanya maksud kedatangan orang itu dengan suara keras, tapi bukannya menjawab, pria misterius itu malah lari menuju pekarangan. Arpani yang kadung penasaran segera mengejarnya, tapi baru beberapa langkah, pria misterius itu membalikkan badan dan langsung mengacungkan pistol ke arah Arpani dan terdengar suara letusan sebanyak 2 kali yang seketika mengejutkan semua orang yang tinggal di sekitar lokasi. Arpani, pria yang tercatat sebagai calon kepala desa Betung 2 itu pun langsung sempoyongan. Sanaria sang istri dan Husna ibu Arpani yang mendengar suara letusan segera menuju ke pekarangan untuk melihat apa yang terjadi. Keduanya seketika berteriak histeris tatkala melihat seorang pria yang tak dikenal tengah menyerang Arpani. Saat itu yang terlihat oleh istri dan ibu Arpani, si pelaku itu sedang menghantamkan senjata tajam ke tubuh Arpani berkali-kali hingga tersungkur ke tanah dan bersimbah darah. Kegaduhan yang diawali letusan pistol 2 kali itu pun tentu saja mengundang warga sekitar untuk keluar rumah dengan panik. Beberapa tetangga Arpani masih sempat melihat aksi pria yang begitu bernafsu menghantamkan senjata tajam ke tubuh Arpani. Sementara si pria misterius yang melihat aksinya diketahui warga langsung mengambil langkah 1000. Beberapa warga sebenarnya sudah berusaha mengejarnya hingga batas desa dengan hutan karet. Namun orang itu ternyata cukup gesit. Ia lari begitu cepat di tengah rerimbunan pohon dan menghilang tanpa jejak. Warga yang gagal mengejar pelaku pun kembali ke tempat kejadian dan melihat keluarga Arpani tengah menangisi tubuh korban yang sudah tak bernyawa akibat luka-luka yang sangat parah. Laporan atas peristiwa itu tak lama diterima petugas Polsek Tanjung Batu. Dalam hitungan menit, polisi pun berdatangan ke TKP. Tim Inafis yang melakukan pemeriksaan kala itu menemukan 2 luka tembak di pinggul dan rusuk bagian kanan calon kepala desa itu. Selain itu, terdapat 1 luka bacokan di rahang hingga leher bagian kiri, 2 luka bacokan di perut sebelah kiri, dan 3 luka bacokan di tangan kiri. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian langsung mengevakuasi jenazah Arpani ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang guna dilakukan otopsi. Polisi dari Polsek Tanjung Batu dan Polres Ogan Ilir terus menyisir desa itu hingga siang harinya untuk mencari jejak si pelaku. Bahkan ketika itu anjing pelacak bantuan dari Polda Sumatera Selatan juga sempat diturunkan. Anjing pelacak berwarna hitam itu pun
dikerahkan untuk mencium jejak pelaku di jalanan, rumah warga, hingga ke dalam hutan karet. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Jejak pelaku seperti hilang ditelan bumi. Awalnya sebagian warga menduga pembunuhan itu terkait pencalonan Arpani dalam Pilkades pada Oktober 2022 ketika itu, di mana korban yakni Arpani bersama 5 tokoh warga desa lainnya memang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa Betung II. Namun polisi berpendapat lain. Polisi menduga motif pembunuhan tersebut tak ada kaitannya dengan Pilkades, melainkan lebih pada urusan pribadi. Demi mengungkap kasus ini, sejumlah warga dan keluarga dekat Arpani sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik kepolisian. Tapi ketika itu tak satu pun yang mengarah pada terduga pelaku. Bahkan Polda Sumsel sampai membentuk tim khusus agar kasus tersebut segera terpecahkan dan menemukan si pelaku. Hingga kira-kira 4 bulan kemudian, kasus tersebut barulah menemukan titik terang. Penyidik mencurigai salah satu saksi yang pernah dimintai keterangan. Orang tersebut langsung dipantau gerak-geriknya secara tertutup oleh petugas. Hingga akhirnya polisi mendapat laporan dari warga bahwa ada orang mencurigakan dengan mengenakan penutup kepala sedang mengendap-endap di sekitar rumah keluarga Arpani pada Jumat 18 November 2022 pukul 11.40 siang hari. Atas adanya laporan tersebut, tak lama polisi pun datang. Dengan dibantu warga, polisi mengapung orang yang awalnya diduga akan mencuri itu. Maka terjadilah drama pengejaran polisi dan warga terhadap orang mencurigakan tersebut ketika itu. Tapi warga setempat ketakutan ketika orang tersebut mengacungkan senjata tajam dan mengancam warga. Tapi akhirnya seorang polisi bergumul dan berhasil melumpuhkannya. Dan begitu dibuka penutup kepalanya, warga seketika terkejut karena ternyata orang itu tak lain adalah Romli, tetangga mereka sendiri. Setelah ditangkap, barulah Romli mengakui saat itu hendak membunuh Jamil, ayah kandung Arpani. Ia juga mengaku dirinya lah yang telah membunuh Arpani 4 bulan sebelumnya. Atas pengakuan tersebut, polisi lalu menggeledah rumah Romli yang kemudian berhasil menemukan sebuah pistol rakitan yang digunakan untuk menghabisi nyawa calon kades Arpani. Pistol rakitan itu dibeli Romli seharga 4,5 juta rupiah dari uang hasil menjual emas yang sudah dikumpulkannya cukup lama. Pistol tersebut disembunyikan oleh Romli di dalam gundukan tanah yang ditutup rumput di pekarangan rumahnya. Polisi juga mengamankan parang dan baju besi berbahan kawat. Baju itu sengaja disiapkan oleh Romli dan digunakannya dalam aksinya sebagai pelindung diri bila mendapat serangan balasan dari keluarga Arpani. Nah, saat ditangkap, kebetulan Romli juga tengah mengenakan baju tersebut. Romli bercerita, usai membeli senpi rakitan itu ia belajar menembak di kebun selama 3 bulan. Lalu setelah merasa cukup mahir, Romli mendatangi rumah Arpani, tetangganya sendiri yang kebetulan merupakan salah satu bakal calon kepala desa setempat. Warga, keluarga Arpani dan keluarga Romli sendiri sangat terkejut atas apa yang sudah dilakukan oleh Romli ini. Karena rumah Arpani dengan Romli ini hanya berjarak sekitar 150 meter saja. Bahkan setelah kejadian pembunuhan terhadap Arpani, Romli tetap bekerja seperti biasa sebagai petani kebun nanas miliknya. Bahkan ia sempat dimintai keterangan sebagai saksi pada Agustus 2022 oleh polisi. Diketahui Romli selama ini tinggal satu rumah bersama orang tua dan kakaknya. Romli, yang sudah berumur 45 tahun ini, memang masih hidup melajang. Kepada polisi, Romli mengaku membunuh Arpani dan berencana menghabisi Jamil, ayah Arpani, karena dendam dan sakit hati. Lantaran menurutnya, bapak dan anak itu sering mengejeknya dengan sebutan bujang tua dan terus mengganggunya dengan mengancam serta merusak motor miliknya. Romli merasa kesal karena tak bisa melawan. Hingga kemudian ia merasa semakin dendam, lalu nekat merencanakan pembunuhan pada Arpani dan Jamil bapaknya. Atas perbuatannya, Romli yang berusia 45 tahun ini oleh penyidik polisi dikenai pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pengadilan Negeri Kayu Agung pada 11 Juli 2023 pada akhirnya memvonis Romli dengan hukuman penjara seumur hidup. Lagi-lagi saya ingatkan, marilah kita mengambil hikmah serta pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang ada. Terima kasih waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan.
Jaga diri, see you.